Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Armi Yudha Septa Triyono dari Teknik Informatika dengan NIM 1011631. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sistem yang telah dibangun dari skripsi saya yang berjudul Efisiensi Komunikasi Data pada Sistem Monitoring dan Controlling Kandang Ayam menggunakan teknologi Internet of Things dan Android. Sebelum mempraktekkan sistem yang telah dibangun, pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu perangkat-perangkat, terutama perangkat IoT yang telah dibangun. Pertama, di sini ada sensor tetap, lalu ada sensor portable yang ini merupakan sensor portable. Lalu di sini ada pengontrol blower, yang mana di sini dibuatkan sebuah alat peraga yang merepresentasikan kandang ayam yang ada di lapangan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada blowernya dan ada pengontrolnya di dalamnya. Lalu di sini ada edge computingnya. Lalu yang terakhir ada perangkat Android yang akan digunakan sebagai penampil data nanti. Untuk kegunaan dari masing-masing perangkat IoT-nya akan dijelaskan lebih lanjut. Berikut merupakan aplikasi Android yang telah dibangun guna untuk menampilkan informasi-informasi seputar kondisi kandang yang akan disampaikan kepada peternak. Sebelum memasuki aplikasi, peternak wajib untuk melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam aplikasi dengan cara memasukkan email serta password yang tertera, dan telah dipastikan email serta passwordnya sudah terdaftar di database. Jika peternak lupa password yang telah terdaftar di database, peternak dapat melakukan permohonan untuk mengirimkan password tersebut ke email peternak dengan cara menekan reset password. Lalu peternak memasukkan alamat email yang telah terdaftar di sini seperti ini. Jika sudah dimasukkan alamat emailnya, peternak dapat menekan tombol reset dan akan mengirimkan password peternak tersebut ke email tadi. Oke, sekarang mau dicoba login ke dalam aplikasi. Kita masukkan terlebih dahulu emailnya. Lalu masukkan passwordnya. Setelah dimasukkan email serta passwordnya, dapat diklik masuk untuk masuk ke dalam aplikasi. Inilah tampilan utama dari aplikasi Android untuk menampilkan informasi-informasi seputar kondisi kandang. Pertama, ada tampilan informasi kondisi kandang. Lalu ada tampilan informasi grafik. Lalu ada tampilan pengaturan. Pertama yang akan dibahas adalah tampilan informasi kondisi kandang. Di tampilan ini terdapat beberapa informasi yang disampaikan kepada peternak. Yang pertama ada informasi hari ke berapa penggunaan sistem ini yang akan terakumulasi dari hari pertama sampai hari terakhir penggunaan. Dan selanjutnya ada informasi tanggal saat ini. Lalu selanjutnya ada informasi kondisi kandang
Informasi kondisi kandang ini didapat dari sensor tetap yang ada pada kandang yang selalu mengirim data secara real time ke database, sehingga peternak dapat mengetahui kondisi kandang secara real time. Kondisi kandang secara real time ini terdiri dari beberapa data, diantaranya adalah data suhu, kelembaban, amonia, serta kecepatan angin. Selanjutnya ada informasi kondisi kandang per gridnya. Jadi data ini didapat dari sensor portable, yang mana sensor portable itu akan mengambil data-data per grid secara spesifik yang ada pada kandang. Terdapat 12 grid sesuai dengan jumlah grid yang ada pada kandang, yang mana per gridnya terdapat beberapa data. Yang pertama adalah data rata-rata berat ayam, lalu data suhu, data kelembaban, serta data amonia. Pada masing-masing data ini terdapat informasi kapan terakhir data tersebut diperbaharui, seperti halnya yang ada pada kondisi kandang. Di sini tertulis terakhir diperbarui pada tanggal 22 bulan 7 2020 jam 15.42, serta untuk gridnya juga terdapat tanggal diperbaruinya kapan per grid tersebut, dapat dilihat pada layar. Begitulah informasi kandang. Selanjutnya adalah informasi grafik. Informasi grafik merupakan informasi yang disampaikan kepada peternak dalam bentuk grafik. Informasi grafik ini akan mencatat semua aktivitas seperti halnya berat ayam serta kematian ayam per harinya. Di sini dapat diketahui awal mula tanggal pemakaian sistem ini serta tanggal terakhir penggunaan sistem ini. Di sini tertulis penggunaan awalnya adalah bulan 1 hingga hari ini, seperti itu. Di sini juga ada terdapat data berat ayam, lalu jumlah kematian ayam. Selanjutnya ada grafik rata berat ayam yang mana tercatat dari hari pertama hingga hari terakhir penggunaan sistem. Untuk grafik kematian ayam juga dicatat dari hari pertama penggunaan sistem hingga hari terakhir penggunaan sistem. Di sini kita dapat menambahkan jumlah kematian dengan cara mengklik tombol tambah kematian, lalu kita masukkan jumlah ayam yang mati di sini, lalu diklik tombol simpan. Seperti contoh, mati 12 ekor ayam, lalu kita klik simpan, maka data akan masuk di hari terakhir. Lalu jika kita ingin melihat rincian grafik rata berat ayam secara terperinci, dapat kita klik rincian, lalu di sini akan ditampilkan informasi seputar rincian berat ayam serta suhu, kelembaban, dan amonia per gridnya, sehingga dapat diketahui kondisi pada saat tersebut. Kita juga bisa memilih tanggal berapa yang hendak kita lihat, misalnya tanggal 16 bulan 6, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah melihat rincian dari grafik kematian ayam. Kita dapat menekan tombol rincian yang ada pada grafik kematian ayam, lalu akan ditampilkan informasi rincian kematian ayam dari hari ke hari. Kita dapat scroll ke bawah seperti ini. Oke, di sini juga tertera jumlah kematian
ayam keseluruhan serta jumlah kematian ayam tertinggi di hari tersebut dan rata-rata kematian ayam per harinya serta kematian ayam terendah per harinya. Lanjut ke menu pengaturan. Di menu pengaturan ini terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk mengatur beberapa kebutuhan yang ada pada sistem. Yang pertama adalah mengatur pengiriman data, pengaturan blower, serta terdapat juga tombol logout untuk keluar aplikasi. Yang pertama adalah pengaturan pengiriman data. Pengaturan pengiriman data ini diperuntukkan untuk mengatur data-data referensi guna untuk kebutuhan edge computing dalam melakukan efisiensi pengiriman data ke database. Pada kasus ini database yang digunakan adalah Firebase Real-Time Database yang mana akan membandingkan nilai suhu, kelembaban dan kecepatan angin yang ada pada kandang pada saat itu dengan nilai suhu, kelembaban serta kecepatan angin yang ada di basis data. Jika data yang ada pada kandang di luar dari range, maka data tersebut akan dikirim ke basis data. Akan tetapi, jika nilai data tersebut masih berada di dalam range data tertentu, maka data tidak akan dikirim, sehingga komunikasi data antara perangkat IoT yang ada di kandang dengan database yang ada di cloud dapat terminimalisir dan terefisiensi. Selanjutnya adalah pengaturan blower. Pengaturan blower ini digunakan untuk menentukan besaran derajat Celcius yang dibutuhkan untuk memasuki level-level yang ada di blower. Level-level ini akan digunakan blower sebagai data referensi untuk mengaktifkan berapa banyak blower yang dibutuhkan untuk mendinginkan kandang ayam. Data-data ini didapat dari peternak yang ada pada kandang dengan mengeset data-data ini sesuai dengan kebutuhannya. Semakin tinggi level yang diberikan, maka derajat Celcius yang diberikan juga akan semakin tinggi. Derajat Celcius ini akan digunakan sebagai nilai referensi perbedaan atau perbandingan data yang ada pada kandang dengan data suhu ideal yang seharusnya ada pada kandang. Jika peternak ingin melakukan logout, peternak dapat mengklik tombol logout seperti ini. Berikut merupakan pengujian alat, yang mana alat yang akan diuji adalah sensor tetap. Sensor tetap ini akan mengambil data suhu, kelembaban, serta kecepatan angin secara real time yang ada pada kandang. Sensor tetap ini akan mengirimkan data-data tersebut ke edge computing, lalu edge computing akan melakukan pemrosesan terhadap data-data tersebut dan akan dikirim ke Firebase Real-Time Database. Data-data yang ada di Firebase Real-Time Database akan dikirim ke aplikasi Android dan akan ditampilkan pada layar ini. Untuk kondisi terakhir, suhunya seperti ini dan kelembaban serta kecepatan angin seperti ini. Terakhir diperbarui pada jam 21:44 di tanggal 22 bulan 7 2020. Sekarang 21:46. Oke. Langsung kita nyalakan. Pertama kali dinyalakan, dia akan jika berhasil terkoneksi dengan WiFi, dia akan menyala berwarna biru. Begitu juga edge computing, dan sensor tetap akan mengirim data ke edge computing. Edge computing akan memproses data tersebut. Jika data tersebut berbeda dengan yang ada di
Firebase, maka edge computing akan mengirim data yang dari sensor tetap yang terbaru akan dikirim ke Firebase. Tetapi jika data yang dikirimkan sensor tetap ke edge computing, data tersebut masih sama dengan data yang ada di Firebase, maka edge computing tidak akan mengirimkan data tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan efisiensi agar sistem yang ada di kandang tidak terlalu sering melakukan interaksi dengan database yang ada di cloud. Mengingat koneksi internet pada kandang ayam yang tidak stabil dan buruk. Oke, langsung dicoba. Kita panaskan DHT-nya untuk melihat apakah data berhasil terkirim apa tidak. Kita panaskan kedua DHT-nya. Oke, dirasa cukup. Data yang telah diperoleh oleh ini akan dikirim ke edge computing. Dan kita lihat apakah data berhasil terkirim. Ya, suhu berubah menjadi 26,30 derajat dengan kelembaban 82,15, kecepatan angin 0,17 milisecond, meter per second maksudnya. Terakhir diperbaharui adalah jam 21.48. Sekarang jam 21.48. Oke. Berikut adalah pengujian alat, yang mana alat yang akan diuji adalah perangkat IoT sensor portable. Sensor portable ini memiliki fungsi untuk mengambil data suhu, kelembaban, amonia, serta rata-rata berat ayam pada kandang. Sensor ini akan mengambil data-data tersebut berdasarkan grid-grid yang ada pada kandang, sehingga data-data ini didapat secara spesifik pada bagian kandang tertentu. Grid-grid ini berfungsi sebagai penanda secara spesifik di mana pengambilan data tersebut dilakukan. Grid pada masing-masing grid akan terdapat beberapa RFID yang akan dipasang di masing-masing grid. Pada kasus ini terdapat 12 buah grid, maka akan digunakan 12 buah kartu RFID yang akan dipasang di setiap gridnya. Kartu-kartu RFID ini akan dibaca menggunakan RFID reader yang ada pada sensor portable ini. Data dari sensor portable akan dikirim ke edge computing. Lalu dari edge computing, data ini akan diolah, kemudian akan dikirim ke Firebase Real-Time Database. Lalu data ini akan dikirim ke aplikasi Android yang akan ditampilkan pada bagian ini. Bagian ini merupakan bagian data-data yang diperoleh dari sensor portable. Terdapat 12 grid. Selain ditampilkan di sini, data dari sensor portable akan digunakan pada kebutuhan grafik. Grafik ini terbentuk dari data-data dari sensor portable, yang mana grafik yang dimaksud adalah grafik rata berat ayam, serta rincian yang dapat dilihat pada ini setiap harinya. Oke. Setelah mengetahui kebutuhannya, akan dilakukan pengecekan terhadap sensor portable ini. Pertama, kita menghidupkan sensor ini dengan cara memastikan LED sudah berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa sensor ini sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. Dan melakukan pengesetan terhadap nilai awal dari sensor dengan menekan tombol enter. Dan berat akan menjadi 0,0. Pada kasus ini akan digunakan sampel cairan untuk mewakili amonia yang terdapat pada kandang menggunakan cairan yang mengandung amonia. Hal ini akan diletakkan pada bagian bawah yang mana sensor amonia dan sensor suhu kelembaban terpasang.
Untuk beratnya digunakan beberapa pemberat dummy untuk merepresentasikan ayam yang ada di lapangan. Akan ditaruh di keranjang. Setelah semuanya siap, akan dilakukan pengetepan terhadap RFID atau dapat dikatakan juga sebagai grid-grid yang ada pada kandang. Akan dicobakan pada grid 1 atau RFID 1. Pertama caranya di tap RFID reader ini ke RFID 1. Ketika sudah di tap, maka kita harus menekan tombol biru ini untuk dapat mengirimkan data dari sensor portable ini ke edge computing seperti ini. Jika data berhasil terkirim, maka data akan dikirim oleh RFID reader lalu masuk ke edge computing yang ada di pada sistem. Lalu edge computing akan mengirimkan data tersebut ke Firebase real-time database. Kita coba untuk grid 2. Melakukan hal yang sama. Oke, dan data dikirim. Untuk mengetahui data berhasil terkirim atau tidak, kita dapat mengecek di aplikasi Android-nya. Dapat dilihat ini data terbaru pada grid 1 beratnya 1599 gram dengan suhu 27 derajat,45 derajat Celcius dan kelembaban 78,60% dan tingkat amonia 0,02 ppm. Dan ini diperbarui pada jam 22:04 pada tanggal 22 bulan 7 2020. Ya, benar. Begitu pula dengan grid 2 diperbarui pada jam 22:04 dan tanggal 22 bulan 7 2020. Ya. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pengiriman data dari sensor portable dan dikirimkan melalui jaringan lokal ke edge computing dengan data yang sudah dipaketkan. Lalu edge computing akan mengolah data paket tersebut dan akan mengirimnya ke Firebase real-time database. Dan untuk pengujian kali ini berhasil. Berikut merupakan pengujian alat, yang mana alat yang akan diuji adalah perangkat IoT pengontrol blower. Yang mana pengontrol blower ini merupakan salah satu perangkat IoT dari sistem yang telah dibangun yang berfungsi untuk mengendalikan blower secara otomatis pada kandang. Nah, pada penelitian ini dibuatkan sebuah alat peraga yang merepresentasikan kandang ayam pada kondisi realnya dengan meletakkan 8 buah kipas yang merepresentasikan sebagai blower pada kandang. Hal ini dapat bekerja secara otomatis, tidak lain merupakan data yang diterima dari sensor tetap. Sensor tetap digunakan karena sensor tetap akan mengirim data-data informasi kandang secara real time kepada edge computing. Lalu edge computing ini akan mengirimkan data tersebut ke pengontrol kandang. Tetapi sebelum mengirimkan ke pengontrol kandang, edge computing akan melakukan pengolahan data tersebut terlebih dahulu, sehingga edge computing hanya akan mengirimkan level apakah blower harus menghidupkan berapa banyak kipas pada kandang tersebut. Jadi yang dikirim berupa levelnya, bukan suhu mentah, karena sudah diolah terlebih dahulu di edge computing. Dan pastinya data-data ini akan dipaketkan terlebih dahulu sehingga dapat mengefisiensi
komunikasi data yang terjadi. Oke. Akan dipraktekkan dengan cara memanaskan sensor DHT ini menggunakan korek api. Kondisi sekarang kipas belum menyala dan sudah dirasa sudah, dan kipas menyala. Atau dalam kata lain, blower menyala. Jika suhu dinaikkan kembali, blower akan menyala lebih banyak. Akan dicoba dinaikkan. Oke, dirasa cukup. Ya, blower menyala lebih banyak dibanding tadi. Seperti itu. Jadi sistem kerjanya, suhu yang didapat dari sensor tetap akan dipaketkan seperti biasa ke edge computing. Lalu edge computing akan memproses data paket tersebut. Lalu data paket tersebut akan menghasilkan sebuah data baru, yang mana data level itu akan dipaketkan lalu dikirim ke pengontrol blower untuk dapat mengoperasikan blower secara otomatis. Untuk penampakan rangkaiannya seperti ini merupakan rangkaian pengontrol blowernya, dan dapat disimpulkan pengontrol blower dapat bekerja dengan baik dan pengujian dinyatakan berhasil. Demikian pengujian alat yang telah dilakukan. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua perangkat IoT yang telah dibangun dapat bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Hal ini dapat diambil dari beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan, yang mana dari sensor tetap, sensor portable, pengontrol blower, serta edge computing yang berhasil untuk mengolah data-data paket yang dikirim ke edge computing dan diproses oleh edge computing untuk kebutuhan selanjutnya. Dan edge computing juga berhasil mengirim data tersebut ke Firebase Real-Time Database, dan dari data Firebase Real-Time Database berhasil ditampilkan ke Android berupa informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peternak, yang mana informasi-informasi ini dapat diterima dengan baik oleh peternak dalam berupa informasi kandang, grafik, maupun yang lain. Terima kasih, dan dapat diambil kesimpulan bahwasanya peralatan yang telah dibangun berhasil untuk dilakukan pengujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.